Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Ilmu, tempat di mana kisah-kisah nyata, misteri sejarah, dan fakta keislaman kami ungkap dengan gaya yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Hari ini, kita akan mengupas tuntas sebuah kisah luar biasa yang menggabungkan iman, sejarah, dan misteri surgawi tentang batu dari neraka yang ada di Ka'bah. Siapkan hati dan pikiranmu, karena kisah ini akan membuka mata kita semua. Di salah satu sudut Ka'bah, tepatnya di sisi tenggara, terpasang sebuah batu yang tak pernah sepi dari perhatian umat Islam. Batu itu dikenal sebagai Hajar Aswad. Batu hitam yang menjadi rebutan para jamaah haji dan umroh untuk disentuh, bahkan dicium, meski hanya sekejap. Tapi, apa sebenarnya asal-usul batu ini? Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Hajar Aswad adalah batu dari surga. Ia tidak diciptakan di bumi. Ia diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Ibrahim saat beliau membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail. Saat bangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim mencari sebuah batu istimewa sebagai penanda sudut, dan Allah memberinya batu dari langit. Batu itu bukan batu biasa. Ia adalah batu yang awalnya lebih putih dari susu, bersinar dan murni. Tapi, mengapa kini ia berwarna hitam? Rasulullah menjelaskan dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hajar Aswad diturunkan dari surga, dan ketika diturunkan ia lebih putih dari susu. Namun dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Subhanallah, bayangkan, sebuah batu yang mampu menyerap dosa-dosa dari orang-orang yang menyentuhnya dengan iman dan penuh harap. Dosa-dosa itulah yang secara simbolis telah membakar kemurniannya, menjadikannya hitam legam seperti arang. Sejak ribuan tahun lalu, batu ini telah disentuh oleh tangan-tangan penuh air mata, memohon ampun, memohon petunjuk, memohon rahmat. Setiap tangan yang menyentuh, setiap ciuman yang diberikan, membawa kisah pengampunan yang luar biasa. Hajar Aswad tidak hanya menjadi bagian dari Ka'bah, tapi menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia, dari zaman Nabi Ibrahim, hingga era Nabi Muhammad, bahkan sampai hari ini. Tapi, apakah benar ia hanya berasal dari surga? Atau ada sisi lain yang lebih mengerikan? Setelah mengetahui bahwa Hajar Aswad berasal dari surga, muncul pertanyaan besar yang mengguncang pikiran banyak orang. Kenapa ada yang menyebut batu ini sebagai batu dari neraka? Bukankah batu ini diturunkan langsung oleh Allah dari surga kepada Nabi Ibrahim? Kenapa justru tersemat nama yang mengerikan di balik kesuciannya? Sebenarnya, istilah batu dari neraka tidak muncul dalam hadits atau riwayat sahih secara langsung. Namun seiring waktu, muncul banyak penafsiran dan simbolisme yang menggambarkan betapa Hajar Aswad memiliki fungsi seakan-akan seperti api neraka, yakni membakar dan menyerap dosa manusia. Bayangkan, batu itu awalnya putih bersinar. Tapi karena disentuh oleh manusia yang berdosa selama ribuan tahun, ia menjadi hitam. Dosa-dosa manusia seakan menghitamkan jiwanya. Ini adalah simbol yang luar biasa kuat. Tidak seperti batu biasa, Hajar Aswad adalah batu yang merekam jejak rohani. Dalam banyak tafsir, Hajar Aswad dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan biasa. Para ulama seperti Imam Nawawi bahkan menyebut bahwa Hajar Aswad akan diberi lisan dan mata pada hari kiamat, dan ia akan menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah menyentuhnya dengan penuh keimanan. Hadis dari Ibnu Abbas menyebutkan,
Hajar Aswad akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memiliki dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara. Ia akan memberikan kesaksian bagi orang-orang yang menyentuhnya dengan benar. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa batu ini bisa berbicara? Karena ia adalah batu yang penuh dengan energi spiritual, dan Allah telah memberinya kehormatan untuk menjadi saksi pengampunan. Maka disinilah muncul simbolisme yang membuat banyak orang menyebutnya sebagai batu dari neraka. Bukan karena ia berasal dari neraka, tapi karena fungsi simbolisnya yang menyerap dosa, ibarat api neraka yang membakar kejahatan. Ada pula sisi psikologis dari penyebutan ini. Ketika seseorang menyentuh Hajar Aswad, ia menyentuh masa lalunya, dosa-dosanya, dan memohon ampun. Dalam momen itu, rasa takut akan neraka hadir kuat dalam hati. Dan Hajar Aswad menjadi titik tobat. Seolah mengatakan, "Aku menyimpan dosamu, tapi Allah akan mengampunimu jika engkau benar-benar bertobat." Jadi, apakah Hajar Aswad dari surga? Ya, jelas. Tapi dalam fungsinya, ia telah menjadi pengingat keras akan neraka dan pintu menuju pengampunan. Kini, kita sampai pada inti pesan dari kisah ini. Hajar Aswad bukan hanya batu. Ia adalah simbol harapan, taubat, dan cinta Allah kepada hambanya. Ia adalah pengingat bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk kembali, tidak peduli seberapa gelap masa lalunya. Dari batu yang dulunya putih hingga menjadi hitam karena dosa manusia, kita belajar bahwa dosa itu nyata, tapi ampunan Allah lebih nyata lagi. Dan setiap sentuhan ke batu itu adalah simbol bahwa kita mau berubah, mau kembali, mau dimaafkan. Maka jangan heran jika orang menyebutnya batu dari neraka. Karena dalam kegelapan warnanya, kita diingatkan akan siksa. Tapi dalam kehangatan kehadirannya di Ka'bah, kita diingatkan akan pintu taubat yang selalu terbuka. Subhanallah, kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan konten sejarah Islam yang menggetarkan hati. Dan tulis di kolom komentar, apa arti Hajar Aswad menurutmu sekarang? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.